Bab 43. Setelah mendengarkan nasihat Yehua, Long Hao Chen merasa sedikit menyesal. Namun, ketika dia memasuki area tersebut, dia dengan jelas merasakan di tubuhnya bahwa kecepatan putaran energi spiritual internalnya di sekitar tungku spiritualnya dipercepat secara signifikan. Bahkan tanpa bermeditasi untuk mempercepat kecepatan kultivasinya, putaran energi spiritualnya tidak akan jauh lebih lambat. "Namamu?" tanya suara yang dalam dan serak. Long Hao Chen terkejut, dengan peningkatan kecepatan kultivasinya, kapasitas mentalnya juga menjadi lebih tangguh di sini. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa fakta menggunakan skill menghabiskan lebih sedikit energi spiritualnya bukan hanya karena fisiknya sebagai Scion of Light, tetapi juga karena kapasitas mentalnya yang sangat baik. Terlepas dari semua itu, dia masih tidak mendeteksi orang yang mendekat ini. Guiying, kepala balai-balai kota Xiu telah membawa putranya Guiwu ke Gunung Suci untuk memilih tunggangan pendamping. Sebuah bayangan melintas, Guiying dan putranya, yang berada di belakang mereka selama ini, mendekat, berdiri di samping Long Hao Chen dan Yehua. Sosok seorang lelaki tua perlahan muncul di depan mereka, tubuhnya seperti bagian dari kabut emas pucat, dan nafasnya benar-benar dibayangi oleh kabut. Penatua ini memiliki postur bungkuk dan, di dalam baju besinya, dia dibalut dengan pakaian sederhana berwarna abu-abu. Dia sebagian besar botak, tetapi masih memiliki beberapa helai rambut putih yang jarang dan terpisah-pisah. Kerutan alisnya yang sederhana adalah senjata yang bisa menangkap nyamuk dan warna kuning matanya sangat murni. Penampilan lelaki tua itu seperti seseorang yang berada di hari-hari terakhirnya dan sepertinya embusan angin bisa mengakhiri hidupnya. "Yehua dari Aula Cabang Hawiu, saya datang dengan murid saya, Long Hao Chen, ke Gunung Suci untuk memilih tunggangan rekannya." Suara Yehua terdengar sedingin biasanya. Bahkan di sini, kebiasaan lamanya tidak berubah sama sekali. Orang tua itu perlahan mendekati mereka. Ketika Long Hao Chen dengan jelas melihat penampilannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak terkejut. Orang tua itu memiliki satu lengan kirinya terpotong, dan mata kanannya buta. Dia bahkan memiliki bekas luka yang sangat besar di wajahnya, membentang dari rahang bawah hingga ke atas kepalanya. Seolah-olah kepalanya telah dibelah. Ketika dia bisa dengan jelas melihat penampilan lelaki tua ini, Long Hao Chen juga menemukan bahwa gurunya dengan temperamen yang biasanya sedingin es tiba-tiba memiliki pandangan hormat di matanya saat ini. Dia perlahan membungkuk di depan tetua ini, dan Guiyin melakukan hal yang sama di sisi lain. Long Hao Chen tidak berani mengendur dan buru-buru memberikan penghormatan juga. Meskipun Guiwu membungkuk seperti ayahnya, tatapan tidak setuju terlihat di matanya. Sejak masa kanak-kanaknya, dia telah menjadi putra yang membanggakan dari kepala balai kota Xiu. Terlepas dari apakah mereka orang-orang dari kuil ksatria atau kota Xiu, semua orang sopan dan sopan dengannya. Dia benar-benar tidak mau tunduk pada orang tua yang cacat di hari-hari terakhirnya. Tatapan pria tua ini menyapu ke depan 4 orang ini, sebelum berkata dengan suara serak, "Keluarkan sertifikat Anda." "Iya." Guiying dan Yehua menjawab secara bersamaan, dan Guiying, selangkah lebih cepat, menyerahkan sebuah gulungan kepadanya. Yehua menatapnya dengan dingin sebelum menyerahkan gulungan pada gilirannya. Pria tua itu pertama-tama melihat gulungan yang diserahkan oleh Guiying dan mengangguk. Ketika dia selanjutnya melihat gulungan yang diserahkan oleh Yehua, dia tidak bisa tidak melihat Long Hao Chen, menganalisisnya dari atas ke bawah. Long Hao Chen samar-samar sudah tahu bahwa gulungan ini merekam segala sesuatu tentang waktu setelah dia bergabung dengan Aula Cabang Hawiu, secara alami termasuk usia dan catatan kultivasinya. Ditatap oleh pria tua ini, dia merasakan tekanan besar di seluruh tubuhnya, seolah-olah kekuatan yang luar biasa telah menembus batinnya. Pria tua itu menatapnya lagi sebelum melambai ke arahnya, "Ayo." Guiying mendorong putranya, memberinya pandangan penuh arti. Guiwu dengan cepat mengambil langkah ke depan, menunjukkan ekspresi hormat. Tetua itu mengangkat tangannya, dengan sadar menggerakkannya di bahu Guiwu. Sebagai reaksi, Guiwu tanpa sadar bergetar dengan seluruh tubuhnya, meronta, tetapi ketika telapak tangan yang kering dan tampak tua menyentuh bahunya, dia langsung menjadi kaku dan sama sekali tidak bisa bergerak. Setetes keringat mengalir dari dahinya, dia bisa dengan jelas merasakan telapak tangan tetua ini sama mengesankannya dengan gunung, dan dia merasa seolah-olah dia menghilang tanpa harapan untuk kembali. "HM, 18 tahun. Anda mendapat persetujuan saya."
Anda boleh masuk, adalah kalimat berikutnya yang dia katakan kepada Guiying. Memutar tangannya, dia mengambil ubin berwarna hitam panjang. Dia menyerahkannya ke tangan Guiwu sebelum memberitahunya, setelah bertemu dengan monster dari level yang berbeda, token ini akan memiliki warna yang berbeda. Di Gunung Suci Ksatria, binatang terlemah berada di peringkat kedua, sesuai dengan warna merah. Dengan cara yang sama, warna lainnya adalah kuning, hijau, hijau tua, biru, ungu, putih, dan perak. Kesembilan adalah level puncak di sini. Jika warna emas bersinar muncul, itu berarti Anda telah bertemu dengan binatang buas yang agresif. Kecuali jika Anda merasakan kesesuaian antara Anda berdua, Anda harus menjauh darinya sejauh mungkin. Jika Anda tidak dapat memulai tautan di antara Anda berdua, teruslah mencari sampai Anda menemukan target Anda. Batas waktunya adalah 30 hari. Anda memiliki waktu 30 hari untuk mencari binatang ajaib yang cocok untuk diri Anda sendiri. Juga, Anda akan diangkut keluar gunung 20 detik setelah ubin ini bersinar dengan warna emas murni. Apakah semuanya jelas? Iya. Guiwu menjawab. Kemudian, gulungan yang ada di tangan sesepuh itu tiba-tiba berubah menjadi abu saat energi berwarna abu-abu dikirim, menutupi ubin berwarna hitam di tangan Guiwu. Ubin dengan cepat bersinar sebelum kembali normal. Terima kasih banyak, senior. Guiying dengan hormat memberi hormat pada sesepuh ini sebelum kembali ke gunung. Guiwu tidak berani lalai, dan melirik Long Hao Chen di dekatnya sebelum bergerak maju dan melangkah dalam kabut, menghilang ke dalam. Penatua menghadapi Long Hao Chen dan memberi isyarat, "Ayo, anak kecil, biarkan orang tua ini melihatmu lebih dekat. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar dapat membuat kagum orang tua seperti saya." Iya. Long Hao Chen melirik guru ini sebelum mendekatinya dengan lambat dan dengan hormat berdiri di depannya. Seperti sebelumnya, sesepuh meletakkan tangannya di bahunya, dan perasaan hangat langsung dikirim. Long Hao Chen tidak bergerak sedikit pun, dan dengan tenang berdiri di sana. Setelah beberapa saat, tetua itu membuka matanya lebar-lebar, dan setelah menarik tangannya, dia menatap wajah Long Hao Chen sekali lagi. Balai Cabang Haoyu. Lelaki tua itu bergumam dengan suara yang dalam. Anak muda ini sedang mendengarkan. Yehua mengambil 2 langkah ke depan, dengan hormat memberi hormat padanya. Orang tua itu menoleh, menatap Yehua, dan berkata, "Di mana kamu menemukan orang aneh seperti itu?" Dia benar-benar belum berusia 13 tahun, tapi dia sudah menjadi ksatria agung. Selain itu, energi spiritualnya di atas 1000, 10 tahun lebih awal dari rekan kecil Long Xingyu itu, yang bakat bawaannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Ini benar-benar jenius. Anda dapat melaporkan persetujuan saya kepada eksekutif kuil dan membiarkan dia secara langsung mengejar kultivasinya di kuil. Kulit Yehua sedikit berubah, dia tidak mengharapkan tetua ini sebelum dia menjadi sangat menyukai Long Hao Chen, dan sebuah pemikiran datang kepadanya, tampaknya bahkan dalam 1 abad, keajaiban seperti itu tidak akan muncul dengan pasti. Senior, bukan karena anak muda ini tidak mau, hanya saja, dalam setengah tahun, akan ada perburuan dan seleksi sihir, kompetisi besar itu. Dan anak muda ini sangat yakin bahwa ajarannya pasti tidak kurang. Orang tua itu merenung sebentar, sebelum mengangguk, "Baiklah. Yang lama ini tidak akan ikut campur dalam urusan Anda. Dia akan meninggalkan Anda begitu saja." "Nak, apakah kamu mendengar dengan jelas apa yang aku katakan sebelumnya?" Long Hao Chen dengan hormat menjawab, "Saya mendengar dengan jelas." Orang tua itu mengangguk, "Kalau begitu kamu bisa pergi. Namun, saat Anda menerobos langkah ksatria agung sebelum berusia 20 tahun, Anda dapat memiliki 1 hak istimewa lagi. Jika setelah 30 hari, Anda belum menemukan tunggangan yang cocok untuk diri Anda sendiri, Anda dapat memasuki puncak Gunung Suci untuk memanggil binatang ajaib untuk dijadikan tunggangan Anda dari tempat lain. Hanya saja, jika kita harus sampai pada hal ini, itu berarti kita membiarkan segalanya menjadi kebetulan, itu pasti gunung yang cocok untuk Anda, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi yang kuat atau yang lemah, dan itu bahkan bisa menjadi binatang ajaib langkah pertama, karenanya, Anda harus berusaha keras saat menelusuri selama 30 hari ini. Mengerti? Bab 44. Terima kasih banyak atas instruksimu, senior. HM, kamu juga pergi.
Penatua melambaikan tangannya, dan gulungan itu dikonsumsi dan diasimilasi menjadi ubin yang kemudian diserahkan ke Long Hao Chen. Long Hao Chen berbalik ke arah Yehua dan melakukan hormat ksatria. Pergilah. Yehua membalas hormatnya. Wajahnya menunjukkan senyuman yang sepertinya dipaksakan, tetapi tatapannya sama berapi-api seperti sebelumnya. Long Hao Chen menghadap ke sisi lain sebelum melewati kabut dan menghilang di dalam. Setelah melihat sosoknya yang pergi, Yehua ingin pergi saat sesepuh yang cacat itu mengatakan kepadanya, "Anak ini adalah bibit bagus yang sangat langka. Anak muda, untuk dapat membina murid seperti ini, Anda cukup baik." Yehua tampak terkejut dengan pujian ini, "Terima kasih banyak atas pujian senior." Penatua itu dengan acuh tak acuh mengatakan kepadanya, "Saya tidak pernah memuji orang lain, saya hanya menyatakan fakta." "Anda pergi juga?" "Iya." Yehua menarik diri ke dalam kabut, dia masih terlihat hormat seperti sebelumnya. Sebelum datang ke sini, dia tidak pernah memberitahu Long Hao Chen tentang jenis keberadaan yang menjadi tetua di sini, karena ketika dia datang sebelumnya, dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang mereka. Para penjaga Gunung Suci Ksatria ini semuanya setidaknya merupakan ksatria ketujuh dari aliansi yang menyelesaikan tugas pribadi mereka, mendapat setelan armor prajurit Yayasan Perak Rahasia, menikmati hidup mereka saat pensiun di sini. Bahkan ada beberapa ksatria suci langkah ke-8 di sini. Dan jika bukan karena fakta bahwa ksatria ilahi hanya bisa menyerahkan tahta ilahi mereka setelah sekarat, mungkin akan ada beberapa yang akan muncul di sini. Dengan kuil ksatria menjadi kepala dari 6 kuil besar, kekuatan yang dikumpulkan di Gunung Suci Ksatria hanya bisa digambarkan sebagai teror mutlak. Kecuali dari ksatria ilahi, tidak ada yang tahu berapa banyak ksatria tangguh yang terkandung di pegunungan ini. Namun, tidak peduli dari mana seseorang masuk, dia akan selalu bertemu dengan seorang wali segera setelah memasuki gunung. Tetua yang muncul pada saat itu tampak cukup lemah, dia masih setidaknya pembangkit tenaga listrik langkah ke-7. Meskipun dia cacat, bahkan Yehua bersama dengan Gui Yin tidak mungkin bisa menjadi tandingannya. Selain itu, luka dan kelainan bentuk di tubuhnya disebabkan oleh pertempuran melawan ras iblis. Bisa dikatakan bahwa penjaga Gunung Suci semuanya adalah pahlawan sejati. Bahkan jika 3 ksatria ilahi dari kuil ksatria muncul, mereka harus memberi hormat pada tetua yang pantas dihormati ini. Mereka adalah kebanggaan sekaligus kemuliaan kuil ksatria. Jadi, bahkan fenomena aneh seperti Yehua penuh hormat saat menghadapi tetua yang mereka temui sebelumnya. "Kamu juga keluar, Kakak Yehua? Sepertinya muridmu ini masih sangat muda." Ksatria muda seperti itu benar-benar hal yang langka. Aku ingin tahu apa pangkatnya saat ini sebagai ksatria. Gui Ying belum pergi, dan melihat Yehua yang baru saja muncul di hadapannya, dia bertanya dengan nada serius. Yehua menjawab dengan suara dingin, "Apa hubungannya denganmu?" Gui Ying tertawa terbahak-bahak, "Secara alami itu tidak ada hubungannya dengan saya. Hanya saja, kita harus menunggu di sini sebentar, jadi bagaimana kalau kita bertaruh? Antara muridmu dan putraku ini, siapa yang akan mendapatkan binatang ajaib peringkat tertinggi sebagai tunggangan? Jika saya menang, saya bahkan tidak akan mengganggu Anda, biarkan saya memberikan tamparan yang bagus seperti pada masa itu. Jika Anda menang, sebagai pecundang, saya akan memberi Anda 3.000 koin emas, bagaimana dengan itu?" Nilai pembelian koin emas sangat tinggi. Dengan 3.000 koin emas, dia akan dapat membeli peralatan sihir yang cukup bagus. Yehua dengan dingin menatapnya, "Kalau begitu mari kita tunggu sampai kompetisi seleksi perburuan iblis dan kemudian bertaruh. Bagaimanapun, tunggangan tidak dapat memutuskan segalanya. Mari kita bandingkan peringkat mereka selama kompetisi seleksi perburuan setan, maukah kamu berani? Jika saya menang, saya tidak ingin koin emas Anda, biarkan saya memberikan tamparan." Gui Ying menunjukkan ekspresi dingin, "Kamu masih sombong seperti sebelumnya. Lihatlah usia murid Anda, bagaimana anak muda seperti itu bisa berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan setan? Ini sangat konyol. Mungkinkah Anda lupa bahwa batas usia atas untuk kompetisi seleksi perburuan setan adalah 25 tahun? Yehua dengan acuh tak acuh menjawab, "Yang harus Anda lakukan adalah memberi saya jawaban Anda, apakah Anda berani atau tidak?" Murid Gui Ying menyusut, "Saya berani, apa yang perlu ditakuti? Saya awalnya juga ingin Gui Wu berpartisipasi dalam seleksi dan kompetisi perburuan setan ini untuk meredam dirinya sendiri.
Dia akan berpartisipasi dalam seleksi dan kompetisi perburuan setan pada usia 23 tahun dan memukau dunia. Putraku sudah menjadi ksatria peringkat ke-8, jadi dia bahkan mungkin bisa berjuang untuk mencapai fase terakhir kompetisi sebelum menjadi pemburu iblis. Yehua berkata, mari kita tunggu saat itu. Basuh wajahmu untuk saat itu, aku tidak ingin tanganku kotor. Kulit Guiying berubah, tapi dia tidak berani gegabah di sini, mereka berada di wilayah Gunung Suci, jadi jika para penjaga bertindak, posisinya sebagai kepala balai kota Xiu tidak akan cukup untuk memaafkannya. Long Hao Chen melangkah ke dalam kabut. Merasakan atribut cahaya di sekitarnya menjadi semakin padat, itu memberinya perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Jauh di dalam, bahkan jika dia berhasil menemukan teman binatang ajaibnya lebih awal, dia masih ingin tinggal di sini selama 30 hari. Bagaimanapun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan sirkulasi energi spiritual internalnya berlipat ganda di sini, tidak jauh lebih sedikit dibandingkan ketika dia bermeditasi. Dalam keadaan ini, dia akan memperoleh setidaknya 3 atau 4 tingkat energi spiritual setiap hari. Berjalan ke depan, dia tiba-tiba berhenti. Melihat pemandangan di depan matanya, sepertinya dia sudah melewati kabut, karena pemandangan ini menjadi jauh lebih berbeda. Mengangkat kepalanya, dia menemukan keheranannya bahwa apa yang dia lihat benar-benar berbeda dari kabut masa lalu, langit cerah dan biru. Dengan perasaan hangat yang datang dari sinar matahari yang cerah, di depan matanya ada sebatang pohon yang bergoyang tertiup angin, mengeluarkan suara alami yang segar dan manis, memulihkan energinya dan mengurangi rasa lelahnya. Pada saat ini, dia sampai di kaki pegunungan, dia hanya bisa melihat hutan pegunungan di depan matanya. Ada pohon yang tebal dan kokoh, setidaknya setinggi 40 atau 50 meter. Ada banyak jenis pohon di hutan pegunungan yang beragam ini, dan tidak ada satupun jalan yang lurus. Memegang Radiant Shield di tangan kirinya, mencabut pedang yang berat dengan tangan kanannya, dan mengepalkan ubin berwarna hitam dengan gagang pedangnya, dia siap untuk bereaksi terhadap keadaan apapun. Wus, sosok berwarna kuning muncul di depannya, itu adalah binatang ajaib spesies monyet. Itu bersembunyi di dekat pohon, tetapi menyeringai saat melihat Long Hao Chen sebelum berbalik dan melarikan diri. Sungguh susunan magis yang ajaib. Long Hao Chen menghela nafas dengan keras. Di dunia luar, mayoritas binatang ajaib memusuhi manusia. Dalam 8 dari 10 kasus, mereka akan segera mengambil inisiatif untuk menyerang saat bertemu dengan manusia. Mereka lebih ramah di sini, karena pengaruh susunan magis kuil ksatria dan aura suci yang dipancarkannya. Gunung Suci Ksatria benar-benar tempat yang ajaib. Menurunkan kepalanya untuk melihat tanda di tangannya, dia melihat kilatan berwarna oranye, melambangkan bahwa binatang ajaib ini berada di peringkat ketiga. Tanpa penundaan, Long Hao Chen maju dan memasuki hutan pegunungan. Sebuah suara dipancarkan saat mantel cahaya ilahi, pertahanan yang kuat dilepaskan, menyelimuti dia di dalam. Saat dia maju ke depan, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Yehua memberitahunya sebelumnya bahwa setelah memasuki Gunung Suci Ksatria, jika dia ingin mencapai tujuannya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mendaki gunung dan maju menuju bagian dalam Gunung Suci. Saat mendekati pusat, binatang ajaib yang akan dia temui akan lebih kuat. Vegetasi di hutan pegunungan ini sangat lebat, sampai-sampai Long Hao Chen harus menggunakan pedangnya yang berat untuk menerobos dengan cepat. Setelah setengah jam bekerja, dia akhirnya mendaki ke puncak gunung pertama. Di jalan, dia juga bertemu beberapa binatang ajaib, tetapi mereka semua berperingkat rendah, paling banyak binatang ajaib langkah ketiga atau keempat. Setelah melihatnya, makhluk ajaib ini tidak menunjukkan keinginan untuk mendekatinya. Saat mendaki gunung, pemandangan di depan matanya tiba-tiba menjadi jelas dan terbuka, dan setelah terus naik turun pegunungan ini, dia menghormati pemandangan ini. Itu adalah lautan berwarna hijau, dan dari puncak yang jauh, beberapa pohon tampak sangat tinggi. Bahkan dari posisinya saat ini, mereka bisa terlihat dengan jelas. Bab 45. Sangat cantik. Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah. Pemandangan terbuka lebar yang luar biasa hanya bisa membuatnya rileks dan menambah perasaan indah kejernihan suasana hatinya. Mengambil napas dalam-dalam, dia merasakan atribut cahaya yang melimpah berputar di sekelilingnya. Menahan, dengan susah payah, dorongan untuk masuk ke meditasi duduk, dia hanya melihat sekeliling,
lalu langsung maju dengan kecepatan tinggi menuju arah inti Gunung Suci. Gunung Suci Ksatria sangat besar, dan menutupinya sangat menantang. 5 hari berlalu dalam sekejap. Long Hao Chen telah mendaki ke puncak puluhan gunung, dan telah menemukan bahwa dia hanya menempuh sepertiga dari total jarak. Dia masih jauh dari inti gunung. Selain itu, semakin dalam seseorang pergi, semakin tinggi puncak gunungnya, dan karenanya akan semakin sulit untuk mendaki. Namun, dia masih terus maju tanpa henti, dan tingkat binatang ajaib yang dia temui juga meningkat. Binatang ajaib langkah kelima dan keenam tampaknya muncul tanpa akhir. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang menyatakan keinginan untuk mendekatinya. Dalam cincin, lupakan aku tidak, cukup banyak makanan dan air disimpan. Long Hao Chen akan beristirahat selama kurang lebih 3 jam setiap hari, dan meskipun dia tidak bermeditasi di sini, dia dapat dengan jelas merasakan kemajuan energi spiritualnya. Vio, butuh air. Setelah mencapai puncak gunung lain, Long Hao Chen dapat melihat dengan heran bahwa di sisi lain gunung ini, ada sebuah danau. Dari ketinggian, danau ini tampak seperti bongkahan batu safir besar yang tertanam di gunung, memantulkan sinar matahari yang bersinar. Itu tampak seperti pintu masuk ke negeri ajaib di dunia manusia ini. Luar biasa. Guru berkata bahwa akan ada banyak hewan jenis air yang kuat di wilayah semacam ini. Mungkin saya bisa menemukan teman yang ditakdirkan di sini. Tanpa jeda sedikit pun, dia buru-buru menuruni bukit. Mungkin itu karena dia telah menetapkan tujuan, tetapi kali ini dia banyak mempercepat, dan turun gunung dalam waktu singkat. Dari jauh, dia melihat bahwa beberapa binatang ajaib sedang minum air di tepi danau, dan menghentikan langkahnya, maju perlahan, mendekati mereka dari depan. Dia bisa dengan cepat melihat pemandangan yang luar biasa dan hati Long Hao Chen melompat sedikit. Apa itu? Lebih dari 10 unicorn berkeliaran di dekat tepi danau. Unicorn ini jelas merupakan sebuah komunitas, mereka semua memiliki tubuh seputih salju, surai berwarna emas, dan pola spiral dapat dilihat di bagian depan wajah mereka yang bangga. Masing-masing memiliki sepasang sayap yang sangat besar, sayap berwarna putih bersih dengan bulu berwarna emas di tepinya. Ini, Starlight Unicorns? Unicorn tentu saja merupakan kesatria tunggangan yang paling disukai. Terlepas dari apakah di langit atau di tanah, mereka sangat kuat. Mereka benar-benar makhluk ajaib yang tangguh di permukaan maupun di udara. Selain itu, unicorn adalah binatang yang lembut dan relatif jinak. Tanpa ragu, mereka juga sombong. Hanya dengan menaklukkan satu orang, atau jika ia menyukai seseorang, barangkali ia akan mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan. Starlight Unicorns adalah salah satu jenis unicorn yang paling dikenal. Starlight Unicorn yang sudah dewasa adalah puncak binatang ajaib langkah ke-8. Kekuatannya hanya selangkah lagi dari binatang ajaib langkah ke-9, kedua setelah Dewa Unicorn langkah ke-9. Starlight Unicorn, sebagai tambahan, adalah binatang ajaib dengan atribut ringan, jadi jika polling harus dilakukan, menanyakan jenis gunung apa yang paling diinginkan para ksatria sebagai rekan mereka, setidaknya setengah dari mereka yang ditanya akan memilihnya. Melihat Starlight Unicorn ini, Long Hao Chen berhenti bernapas saat mendekati mereka memang lebih tangguh daripada Rose Unicorn kakak perempuannya. Mereka sangat cantik, tubuh mereka terlihat cantik dan juga kuat. Aura suci yang kaya yang mereka keluarkan sangat murni, seolah-olah mereka tampaknya telah sepenuhnya menyatu dengan danau, tubuh mereka memancarkan cahaya samar keemasan. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen mengeluarkan pedang beratnya serta perisainya, dia tahu bahwa itu kesempatan telah datang. Dia melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk tetap tenang, perlahan berjalan menuju unicorn cahaya bintang ini. Bahkan jika itu tidak ada di Gunung Suci Ksatria, Starlight Unicorn yang baik hati mungkin tidak akan gegabah menyerang manusia. Selain itu, mereka tidak banyak dipengaruhi oleh susunan magis di sini. Dalam kelompok unicorn cahaya bintang ini, ada yang sangat besar, tubuhnya memiliki panjang 6,6 meter, 20 kaki, tinggi 4 meter, 12 kaki, dan tanduknya sendiri memiliki panjang 2/3 meter, 2 kaki. Juga, itu memiliki sepasang mata berwarna emas yang benar-benar menyilaukan. Sementara unicorn lainnya sedang minum air, hanya itu satu-satunya yang dengan tenang berdiri di sana, mengamati sekeliling. Tanpa ragu, unicorn ini adalah raja mereka. Melihat Long Hao Chen perlahan-lahan mendekatinya,
Starlight Unicorn ini tampak sedikit terkejut, kaki kanannya dengan ringan membentur tanah. Long Hao Chen buru-buru berdiri di depannya, dan dengan tulus meminta, "Unicorn cahaya bintang yang terhormat, saya adalah seorang ksatria dari kuil ksatria. Saya datang ke sini untuk mencari pendamping. Aku ingin tahu apakah mungkin bagi kita berdua untuk memulai pertukaran?" Binatang ajaib tingkat tinggi umumnya adalah makhluk yang sangat bijaksana, tidak sedikit pun lebih rendah dari manusia, dan mendapatkan pengakuan mereka karenanya sulit. Membangun komunikasi adalah langkah pertama. Starlight Unicorn King ini menatap sosok Long Hao Chen dengan sepasang mata emasnya dan saat melihat mata emas Long Hao Chen yang bahkan lebih berkilau darinya, tidak bisa menahan perasaan terkejut. Cahaya intens dipancarkan oleh tanduk di bagian atas kepalanya, menyemburkan bubuk berwarna emas yang mulai menyelimuti tubuh Long Hao Chen. Bersamaan dengan itu, warna emas samar dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen, terutama dadanya yang berkilau dalam cahaya keemasan. Aura suci yang melimpah datang dari Long Hao Chen, memberikan perasaan hangat dan intim. Dia langsung merasa ditinggikan dari lubuk hatinya. Raja Unicorn ini bersedia untuk berkomunikasi dengannya. Itu adalah bukti bahwa dia telah mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengakuannya. Ini memberinya tambahan perasaan ramah. "Halo, manusia." Suara lembut, jantan bergema di benak Long Hao Chen. Meskipun Long Xingyu telah memberitahu Long Hao Chen sebelumnya bahwa semua binatang ajaib tingkat tinggi memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia, itu adalah pertama kalinya dia menemukan telepati ajaib semacam ini. Dia cukup gugup. Dia buru-buru menjawab, dalam pikirannya, "Halo, Starlight Unicorn." Unicorn cahaya bintang kemudian berkata, "Aura suci yang dikeluarkan oleh tubuhmu sangatlah murni. Ini jelas di atas level saya, itu membuat saya merasa sangat nyaman." Jantung Long Hao Chen berdetak kencang, "Kalau begitu, bisakah aku menjadi temanmu?" Saat krusial tiba. Jika Starlight Unicorn ini memberikan persetujuannya, dalam hal ini, Long Hao Chen akan memperoleh puncak ke-8 binatang ajaib yang tangguh sebagai tunggangannya. Persis, unicorn muda. Jika dia memiliki tunggangan yang begitu tangguh, bahkan ksatria bumi belum tentu cocok untuknya. Starlight Unicorn terdiam setelah mendengar pertanyaan Long Hao Chen. Cahaya emas yang dilepaskannya menjadi lebih kuat, dan di bawah pengaruhnya, mata Long Hao Chen menjadi lebih berkilau, jernih seperti kristal, mencerminkan siluet unicorn ini. "Saya benar-benar ingin menyetujui permintaan Anda." Starlight Unicorn tiba-tiba mulai menggunakan nada hormat satu, "Tapi, aku tidak ingin menipumu." Long Hao Chen tertegun, Apa yang kamu maksud dengan itu?" "Scion of Light yang terhormat, saya dapat dengan jelas melihat sumber cahaya Anda. Saya benar-benar ingin menjadi tunggangan Anda, rekan Anda. Jika saya melakukannya, dalam hidup saya, itu mungkin bagi saya untuk menjadi binatang ajaib langkah ke-9. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Karena alasan sederhana bahwa kami, unicorn, adalah makhluk yang jujur. Dengan bakat bawaan saya tidak memiliki kualifikasi untuk melayani Scion of Light. Maaf, saya hanya bisa menolak tawaran Anda." "Oh, Anda tidak memiliki kualifikasi?" Long Hao Chen tiba-tiba tersentak. Bahkan jika Starlight Unicorn ini mengatakan dia tidak memiliki kualifikasi, dia tidak bisa begitu kagum. "Di depan mata saya adalah puncak langkah ke-8 makhluk tangguh. Jika dia tidak memiliki kualifikasi, jenis binatang ajaib apa yang cocok untuk menjadi teman saya? Aku takut kali ini, kamu melakukan sesuatu tanpa hasil. Dari apa yang saya tahu, di dalam Gunung Suci Ksatria ini, saya bukan satu-satunya yang tidak memiliki kualifikasi, tetapi bahkan binatang ajaib ke-9 lainnya serta keturunan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi rekan Anda." Starlight Unicorn berbicara kepada Long Hao Chen dengan nada tak berdaya.